Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk berbincang di podcast kita kali ini karena ada hal yang perlu kita diskusikan dan ini masalah yang harus kita jelaskan. Nah, adapun tema yang kita angkat adalah mahasiswa yang dikeroyok dan terbunuh itu di masjid. Nah, adapun pembahasan kali ini kita sudah bertemu dengan narasumber kita yaitu Ustadz Bahtiar Razak SPDI. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan pembahasan kali ini kita berikan kepada narasumber kita untuk menjelaskan karena hal ini adalah hal yang perlu dijelaskan dalam masalah ini. Nah, terkait tema yang dan sebelumnya Ustaz, saya ingin bertanya tentang apa sebenarnya BKPRMI itu. Kami persilahkan Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada adik-adik mahasiswa yang sama-sama saya banggakan, syukur alhamdulillah di siang ini kita dipertemukan untuk sebuah diskusi yang cukup menarik untuk kita perbincangkan terkait tadi adanya mahasiswa yang meninggal di saat beliau ingin istirahat di masjid. Begitu kita lihat melalui media sosial begitu ya. Namun sebelumnya terkait pertanyaan mengenai apa itu BKPRMI, jadi kebetulan saya ini ya kader BKPRMI. Ya, ini ada tertulis ya. Jadi kalau bahasanya atau singkatannya BKPRMI itu singkatan dan kepanjangannya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Dan ini punya struktur kepengurusan mulai dari pusat sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Disebut DPKL. Kalau di provinsi, di pusat namanya DPP, di provinsi DPW, di daerah DPD, dan di kecamatan DPK. Itu singkatan-singkatannya. Organisasi ini adalah organisasi kemasyarakatan yang di dalamnya berkecimpung para pemuda dan remaja. Sekalipun ya banyak usia-usia yang sudah di atas 40-an, masih ada di situ. Iya. Bahkan ada yang 50 tahunan, karena mungkin secara fisik angka ini dia sudah umur sekian, tapi mungkin jiwanya masih merasa muda sehingga merasa terpanggil di situ. Dan basisnya ini organisasi kemasjidan, ya, banyak-banyak aktivitasnya berkaitan dengan kegiatan di masjid. Ya, itulah gambaran singkat tentang BKPRMI, dan semua elemen boleh ada di dalamnya tanpa melihat dari mazhab mana yang dia gunakan, sepanjang pegangannya Al-Quran dan Sunnah, kita sama. Dan kalau ingin berada di BKPRMI, kita semua bergandengan tangan, seperti itu. Karena itu Ustaz, sebenarnya masalah masjid ini yang kita juga bisa jadi meskipun ditahu soal ilmunya, tapi kita bukan ahli di ranahnya, makanya kami memilih kita Ustaz untuk bahas ke masalah ini. Apalagi yang tentang isu atau berita yang baru-baru ini viral tentang mahasiswa yang dikeroyok oleh 5 orang itu di masjid. Apalagi kan berita ini kalau tidak dijelaskan, orang-orang di luar akan menganggap bahwa toh tempat yang kita anggap suci itu terjadi pembunuhan di dalamnya. Dan yang paling jadi landasan kita adalah alasannya karena orang yang mengkeroyok ini dengan alasan mereka melarang mahasiswa tidur di masjid. Nah, bagaimana penjelasannya Ustadz tentang hal ini? Baik, terima kasih Dinda. Pertama ya
saya secara pribadi melihat video itu, melihat berita itu sangat disayangkan, sangat memilukan ya. Sehingga kita sangat prihatin, apalagi kalau kita yang ada sebagai pemuda masjid atas kejadian itu. Kenapa kita prihatin? Ya ada saja kejadian yang bisa merenggut nyawa seseorang, dan itu tempatnya di masjid. Iya, tempatnya di masjid. Dan saya kira itu saya sudah melihat aparat penegak hukum sudah memproses, karena biar bagaimanapun ya perilaku melakukan hakim sendiri itu tidak boleh ya, apapun kesalahan itu yang terjadi kita sebenarnya larikan ke hukum. Tapi persoalan ketika mahasiswa ini, yang saya juga melihat dan membaca itu informasinya, ini kan kejadiannya, kalau itu yang kita cerita, menurut informasi mahasiswa ini ingin istirahat ya, yang asalnya dari Aceh, dan kejadiannya itu di Sibolga. Ya disinilah sebetulnya kita semua harus betul apa yang disampaikan tadi, bahwa kita harus melakukan hal-hal yang semestinya harus ada antisipasi. Semoga kejadian seperti ini hanya itu saja ya di seluruh tanah air, apalagi kita di Sinjai. Mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terjadi ya, cukup di sana saja, dan itu saja seluruh Indonesia. Jangan ada tindakan anarkis di dalam masjid, apalagi kalau misalnya orang itu tujuannya mau beristirahat. Namun di sisi lain kadang-kadang kan memang orang-orang yang diamanahi mengurus masjid ini merasa bertanggung jawab juga tentang keamanan yang ada dalam masjid. Sehingga dia merasa bahwa harus melakukan tindakan, tetapi sekalipun demikian ya, harus tindakan terukur dan tidak sampai ya mencelakai atau membuat nyawa orang lain itu hilang seperti itu. Dan ini mungkin yang kenapa kami angkat masalah ini, Ustaz, karena di situ dibahas orang yang atau pelaku di sini melarang tidur di masjid. Apakah memang sebenarnya masjid itu memang dilarang tidur dilarang tempat sebagai istirahat orang, atau bagaimana sebenarnya fungsinya ini masjid seharusnya? Iya. Ya, kalau berbicara tentang fungsi masjid ini, ya tentu kita sudah tahu semua bahwa tempat ibadah, tempat untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk memperdalam ilmu keagamaan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang ada, saya kira bukan sebatas itu saja fungsi masjid ya. Termasuk di dalamnya masjid ini bagi para musafir tempat yang paling dianggap nyaman untuk beristirahat. Dan orang-orang yang mengurus masjid ini, baik bangunannya, fisiknya, dan sarana di dalamnya umpamanya, ketika ada orang yang singgah beribadah dan juga singgah beristirahat, itu juga bagian daripada pahala jariah di dalamnya. Bukan hanya sekedar bahwa nanti jalan pahala kalau orang sholat saja, tapi kalau hanya untuk singgah saja istirahat atau sekedar melepas lelah atau sampai dia tidur tidak dapat pahala, tidak seperti itu. Artinya memberikan tempat kepada orang untuk merasakan kenyamanan, kebahagiaan. Saya kira itu juga ranah bahwa kita sudah membahagiakan orang. Orang beriman ketika dia mampu membahagiakan sesamanya dalam hal kebaikan, itu tanda ya kemuliaan pada dirinya. Nah, kalau persoalan larangan tidur di masjid, ini memang fenomena ya. Jadi Dinda semua para mahasiswa, kadang memang kita temui banyak tertempel bahwa larangan tidur di masjid. Mungkin ada alasan. Jadi pengurus masjid ini punya alasan. Ya, salah satu diantaranya mungkin karena karpetnya ini karpet yang mungkin mahal lah begitu ceritanya, atau memang ada larangan membuat najis di masjid itu tidak boleh. Ya, sebetulnya
kalau kita berpikir. Nah, ini kan tadi Ustadz dibahas tentang masalah kenyamanan. Saya langsung teringat dengan beberapa masjid percontohan yang ada di Indonesia. Termasuk salah satunya Masjid Sejuta Pemuda. Mereka menawarkan suasana anak muda. Jadi memang di masjidnya itu kayak disiapkan coffee shop, diberikan barista yang betul-betul mumpuni di bidang itu, dan itu betul-betul menarik anak muda. Seperti juga misalnya Masjid Jogokarian yang ada di Jogja, mereka menawarkan betul-betul pelayanan ke masyarakat, dan itu memberikan daya tarik bagi jamaah yang mungkin sebelumnya mereka tidak datang ke masjid. Apakah itu bisa kita terapkan dan contoh dalam masalah pengelolaan, Ustaz? Ya, baik. Saya kira seandainya semua masjid seperti itu ya sangat bersyukur ya. Ya, artinya seandainya semua manajemennya seperti yang Dinda katakan tadi ya. Ya, keinginan kita seperti itu. Artinya ada ruang seperti sejuta masjid, Sejuta Pemuda. Sejuta Pemuda, disiapkan tempat ngopi-ngopi, ada tempat nongkrongnya para pemuda. Jadi ketika aus istirahat mereka datang ke sana, dan waktu ibadah mereka masuk semua di masjid. Saya kira itu memang hal yang sangat kita impikan ya. Cuma memang ya kita juga tahu kondisinya setiap pengurus masjid yang belum sampai ke sana, sehingga ya kita buat dulu apa yang bisa kita lakukan dalam merangkul anak muda kita. Sama dengan di Jogokarian yang kita ada bilang tadi. Bahkan pernah saya baca dan pernah saya dengar bahwa itu masjid setiap Jumat disuguhkan makanan kepada semua orang yang datang, bahkan sampai kepada non-muslim sekalipun dikasih makanan pada hari itu. Ya, sehingga memang memancing untuk orang berderma di tempat itu, karena sebetulnya beramal di masjid bukan hanya sebatas bahwa bangunan fisik tok saja, tetapi termasuk di dalamnya membina jamaah, mengupayakan supaya orang merasa betah di masjid, nyaman ke masjid. Ya, itu bagian daripada upaya untuk memakmurkan masjid. Karena dinda semua dalam Al-Quran itu kan surat Taubah, Allah sampaikan bahwa innama ya'mur masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus salata wa atuz zakata wa lam yahsya illallah. Sesungguhnya orang-orangnya, disaksikan olehmu bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan masjid itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentu di sini memakmurkan masjid itu ya beberapa kategori. Pertama, meramaikan jamaahnya. Jadi kita bagian dari jamaah itu, ramai dalam kegiatan sholat berjamaah, itu satu. Ya tentu kalau berjamaah dicerita begitu banyak keutamaan. Kemudian yang kedua, termasuk memakmurkan masjid, memikirkan bagaimana orang bisa datang di masjid. Bagaimana orang bisa terpancing dan tertarik datang ke masjid. Ya, bukan hanya sekedar ramai saja, tapi memikirkan, berusaha para pengurus, para takmir masjid, apa langkah yang dilakukan untuk menggait orang, menarik orang bisa datang di masjid berjamaah. Ya, termasuk memikat hatinya para pemuda, pemudi untuk bisa salat berjamaah di masjid. Ya, tentu banyak instrumen yang bisa kita lakukan untuk hal itu, dan sering kita dengarkan salah satu materi ceramah Ustaz Dasat, tidak boleh terlalu panjang surah yang dibaca karena membuat jera orang, ya kan? Itu yang kedua, selain daripada apa tadi, meramaikan, memikirkan jamaahnya, dan berpikir bagaimana ada masjid di kampung itu, bagian daripada innama ya'mur masajidallah. Kalau dipikir, oh di sini misalnya jauh sekali masjid, orang mau salat berjamaah gimana? Maka dipikirkanlah untuk mendirikan itu masjid. Tapi libatkan semua komponen. Kami di Remaja Masjid Dinda di PKP RMI memiliki 5 prinsip dengan melihat analoginya tangan kita, ya, ulil amri, kemudian ulil albab, ulil absar, ulil amwal, ulil anfus. Siapa mereka? Ulil amri para tokoh pemimpin kita,
Kemudian yang kedua, ulil albab, para ulama yang menunjukkan jalan, ya kan? Ini pemimpin kita, ulama kita, ulil absar, tokoh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh komunitas, ini ulil absar. Mereka harus dirangkul. Dan yang ketiga, ulil amwal itu para dermawan, orang yang dimiliki harta tapi suka berderma. Ulil anfus, para relawan, dia mau berbuat tapi tidak punya kapasitas. Mungkin di kalangan itu ada salah satu elemennya anak-anak muda. Saya mau Pak Imam, saya mau bekerja, bisa nggak saya dilibatkan? Dan memang siapa lagi yang mau melanjutkan pembangunan masjid, pembinaan masjid, pengembangan masjid kalau bukan para pemuda? Tentu hari ini beri ruang yang seluas-luasnya untuk ambil peran dan kiprah sambil kita imbangi di dalam pembinaan dan pengembangan masjid. Ya, karena memang itu Ustaz, apalagi realitanya kan kami juga anak muda biasa kadang bingung. Apalagi di barisan saf-saf itu memang yang orang tua semua. Jadi kalau misalnya mereka sudah tidak ada dan pembinaan anak mudanya juga tidak berjalan, ya pada akhirnya akan Betul. habis. Jadi begini Ninda, saya itu kalau masuk masjid, biasa diundang untuk beri materi, itu kan, saya itu langsung melihat para jamaah dari kalangan muda. Kan level itu jemaah itu ada orang tua yang sudah kepala 6, ya ada yang 30-an, ada yang 20, ada yang anak-anak. Biasa di sini terpotong yang remaja dan pemuda. Biasanya anak usia TK langsung kepada orang yang sudah uzur. Jadi kalau dilihat jenjangnya jemaah di dalam masjid itu tadi berkesinambungan mulai dari anak TK, remaja, pemuda, dewasa, orang tua. Besar harapan kita masjid itu bisa berkembang di masa-masa yang akan datang. Tapi kalau misalnya anak TK langsung orang tua, ada di sini fase yang hilang. Ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Jangan-jangan setelah orang tua seperti namanya sudah meninggal, kosong jamaah ini, kosong masjid ini. Ya, itu yang jadi kekhawatiran kita. Jadi memang ya sebagaimana biasanya di luar sana juga pembinaan secara berkesinambungan itu harus dirawat, dipelihara, dilakukan. Makanya kami ini di pengurus, sedikit sampaikan di DPD ini, program kami ke depan ini melakukan pengkaderan namanya, melalui sebuah pelatihan, latihan manajemen dakwah atau disebut LMD. Bisa saja adinda semua ini, baik yang putri maupun putra nanti bisa ambil peran di dalamnya supaya memahami, karena lain juga itu kalau kita ngerti sebuah alur lalu kita jalani dibanding kita jalani saja tidak mengerti apa yang mau dilakukan. Seperti itu. Maka di masjid pun kita melakukan hal itu melalui pengkaderan, latih-latih remaja untuk protokol, latih-latih mimpin sholat, ya kan? Apalagi mereka diberi ruang untuk azan, suaranya lebih merdu, lebih longgar, ya, kurang batunya dibanding yang sudah tua, kasih lebih banyak batunya daripada iramanya, ya kira-kira seperti itu. Ya. Dan itu memang cita-cita kita semua, Ustaz. Apalagi untuk anak muda, kita berusaha untuk memang mereka semua mendapatkan pelajaran dari masjid. Mereka bisa public speaking dari masjid, mereka bisa memimpin sebuah organisasi, dan supaya mereka nanti ada jawaban ketika ditanya di mana Ki belajar? Ya, di masjid situ. Dan itu ada kebanggaan dan ada amal jariah bagi orang-orang yang mengajarkannya. Karena kalau kita tidak memperbaiki tentang bagaimana memakmurkan masjid ini, karena akan habis generasi pemuda-pemuda Islam yang akan datang. Apalagi kita lihat bahwa media sosial yang sangat memberikan mungkin hal-hal yang negatif pun itu sangat mudah untuk diakses. Jadi kita juga harus berpikir bahwa kita harus memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Apalagi mungkin dahulu orang-orang berpikir, oh jangan ditampilkan karena nanti dia, tetapi karena keadaan yang seperti ini ada banyak tontonan yang jelek, maka kita juga berusaha untuk memberikan tontonan yang lebih baik. Betul, Linda. Jadi sederhananya begini, bahwa
anak-anak muda ini memang harus ambil peran di masjid.